Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi bagi para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Oke, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Lina Rodiatun Nikmah, berasal dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan atau sedikit memberi info mengenai hadis muamalah bertemakan riba. Nah, sebelum itu nanti kita akan membahas mengenai hadis terlebih dahulu, hadisnya, kemudian ada pengertiannya, kemudian kita bahas sedikit tentang riba ya. Di sini aku akan membahas riba saja, pengertian dan macamnya, mungkin contohnya sedikit, dan setelah itu penutup. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai yang pertama, yaitu hadis tentang riba. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Sobah wa Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Syaibah qalu hadatsana Husyaimun akhbarana Abu Zubair an Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalu hum sawaun. Nah, apa artinya? Jadi hadis intinya itu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba, yaitu pemakan riba, kemudian wa mukilahu, orang-orang yang menyuruh makan riba, kemudian ada next. Ya, oke, terima kasih. Kemudian wakati bahu atau juru tulisnya. Jadi orang-orang yang ikut serta menulis adanya akad riba itu juga dilaknat oleh Allah. Kemudian bukan dilaknat oleh Allah ya, maaf, dilarang gitu ya. Dilarang oleh Rasulullah dan saksi-saksi dari riba tersebut. Nah, qalu hum sawaun, mereka semua sama, artinya semuanya la'ana, dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, untuk selanjutnya, next. Nah, siapakah para pemakan riba itu? Nah, kita tahu ya bahwa misalnya ada dua pihak, satu orang yang membutuhkan dan satu orang yang memberi, gitu ya. Ada si A ini membutuhkan misalnya uang, gitu. Nah, yang satu ini pemberi uang tersebut, dan orang yang ini misalnya pinjam 50.000. Terus dia akan mengembalikan seminggu kemudian. Akan tetapi apabila dia melewati seminggu itu, dia diharuskan untuk membayar misalnya menjadi 60.000 rupiah. Nah, padahal itu kan ada tambahan 10.000 ya. Nah, inilah yang dinamakan riba. Nah, siapa pemakan riba tersebut? Yaitu orang yang menghutangi kalau di sini ya. Jadinya dia menerima uang tambahan 10.000 tersebut dan memakannya seperti itu dan memanfaatkannya. Kemudian orang yang memberikan riba, sudah jelas bahwa orang yang memberikan riba berarti orang yang membayar uang tambahan tersebut kepada peminjam, gitu. Misalnya si A tadi ya, si A sama si B tadi, B meminjam kepada A. Karena telat, dia bayarnya jadi lebih dari uang yang dipinjam dari A. Nah, itulah si pemberi riba itu berarti yang pihak B, yang membayar dengan 60.000. Kemudian penulis riba dan dua orang saksinya. Tidak hanya dua belah pihak yang berakad riba, tetapi orang yang menyaksikannya, orang yang menulis itu juga dilaknat. Karena apa? Kita semua tahu bahwa hukum riba itu haram, jadi nggak usah diterangkan lagi ya. Insya Allah teman-teman sudah tahu bahwa riba itu haram, dan semua ulama juga menyepakatinya kalau riba itu haram. Nah, kenapa penulis dan saksi itu dikatakan terlaknat gitu? Karena mereka mengetahui bahwa terjadi hal-hal yang dilaknati oleh Allah
tapi mereka ikut menyaksikan bahwa dan berkontribusi dalam hal yang dilarang oleh Allah. Nah, disitulah salah satu mengapa penulis dan saksi dari riba tersebut juga dilaknat. Lanjut. Nah, hadis yang kedua ini kita akan berfokus pada penguatan bahwa apa sih yang tidak diperbolehkan adanya riba di situ. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ke baris 3 ya. Adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin mithlan bimithlin. Wal fuddatu bil fuddati waznan biwaznin mithlan bimithlin. Faman zada aw istazada fahuwa riba. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oke, next. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa kalau kita bertransaksi emas dengan emas, itu harus timbangannya harus sama, ukurannya juga harus sama. Perak dengan perak, timbangannya harus sama dan ukurannya harus sama. Barang siapa yang meminta tambahan dari transaksi keduanya tersebut, itu termasuk riba. Jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman untuk bertransaksi barang-barang ribawi. Nanti bisa dicek masing-masing, ada beberapa jenis barang ribawi, dan yang paling marak gitu ya, itu emas ya, emas dan perak. Mungkin di kalangan masyarakat umum tidak menyadari bahwa barang-barang ini tuh sedikit perlu kewaspadaan akan adanya riba. Lanjut. Nah, dari kita sudah belajar mengenai hadis muamalah tentang riba, 2 hadis itu tadi ya, bahwa memang hukum dari riba tersebut adalah haram, jelas haram. Dan secara bahasa riba itu berarti tambahan, tumbuh atau membesar. Jadi yang dimaksud tambahan ini adalah sesuatu yang di luar apa yang diakadkan. Misalnya tadi ya, berutang sekian, nanti baliknya sekian ditambah sekian. Nah, ditambah sekian itulah bisa jadi itu riba. Lanjut. Nah, secara umum riba itu ada 2. Ada riba an-nasi'ah dan fadl. Nasi'ah dan fadl. Sedikit info buat teman-teman ya. Waktu itu aku pernah salah membaca bahwa ternyata riba nasi'ah itu bacanya nasi'ah ya, walaupun ada petik 1 di atasnya, tetap bacanya pakai hamzah, nasi'ah, bukan nasi'ah ya, nanti beda makna. Oke, kembali lagi, jenis riba itu ada 2 secara umum ya. Nanti kalau lihat menurut madhab-madhab lain mungkin ada beberapa, tapi secara umum ada 2, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Nah, secara kuncinya yang bisa kita ingat adalah kalau riba nasi'ah itu berkaitan dengan waktu, tunda menunda, mengakhirkan. Nah, itu biasanya disebut riba nasi'ah. Contohnya tadi ya, misalnya kita bertransaksi utang piutang tadi, karena terlambat sekian waktu, kamu harus membayar kelebihan sekian. Nah, itulah yang dikategorikan riba nasi'ah karena adanya penundaan waktu dan pentakhiran waktu. Kemudian kalau contoh emas nih, misalnya kita bertransaksi emas dengan emas, itu tuh harus dalam satu majelis itu, dalam satu waktu itu harus langsung ditukar. Kalau misalnya kita bertransaksi emas sekarang ini beli, kemudian diserahkannya besok, nah itu silahkan diwaspadai bahwa itu ada jeda antara pemberian emas tersebut. Nah, ini termasuk dikhawatirkan nanti ada riba nasi'ah. Oke, lanjut untuk yang kedua, ada riba fadl. Nah, kalau riba fadl ini apa kuncinya? Yaitu dia tambahan, ukuran yang tidak ukuran yang tidak sama. Misalnya membeli
kalau kita lihat di cerita-cerita itu biasanya kurma ya. Kurma ini dengan kurma ini misalnya beda macam. Tapi saat kita menukar antara kurma ini dan kurma ini takarannya berbeda. Yang ini 2 kilo, yang ini 1 kilo ditukar. Nah, perbedaan 1 kilo tadi merupakan riba fadl karena sama-sama dia sebagai kurma makanan gitu ya, tapi dia saat pertukaran itu ada tambahan beda takaran. Bisa juga misalnya emas gitu ya, ada pertukaran antara emas satu dengan emas yang lain, akan tetapi salah satunya takarannya berbeda. Nah, itu silahkan diwaspadai bahwa ternyata apabila kita kita teliti lagi, bisa jadi itu ada riba fadl karena ada perbedaan takaran di antara alat tukar tersebut. Kemudian lagi misalnya, bisa next dulu. Nah, kalau ini riba nasiah tadi ya, menukar 1 gram beras dengan 1 gram gandum, memberinya hari ini tapi diserahkannya besok atau lain hari. Nah, itu ada penundaan, jadinya kita harus waspadai, itu riba nasiah. Lanjut. Nah, ini riba fadl ya. Yang biasanya marak itu teman-teman, misalnya hendak hari raya itu ya, misalnya di pinggir-pinggir jalan itu ada jasa tukar uang. Nah, kita perlu waspada apakah itu termasuk riba atau enggak ya. Mari kita simak bersama-sama bahwa kita mengetahui ya tadi ada riba fadl. Nah, riba fadl ini sama ilatnya atau kegunaannya sama, intinya sama. Misalnya uang dengan uang ya. Kalau misal hari raya itu kan uang ya, uang besar ditukar dengan uang receh yang kecil. Nah, nanti apabila transaksinya itu antara pertukaran uang 50.000 misalnya, mau dijadikan 10 ribuan. Jadi kan kalau tukar biasa harusnya 50.000 ditukar nih sama 10.000, dapatnya 10 ribuan berjumlah 5. Nah, tetapi biasanya kalau jasa-jasa di itu ya di pinggir jalan itu mematok ada harga tambahan seperti itu ya. Misalnya 50.000 ditukar 10 ribuan 5. Oke, dapatnya nanti 10 ribuan 5, tapi kita bayar ke bapaknya itu jadi misalnya 55.000. Tapi yang kamu terima tetap 10 ribuan 5. Nah, itu 55.000, 5.000-nya itulah kita harus hati-hati apakah itu riba fadl, karena memang ada perbedaan takaran di situ, perbedaan jumlah di situ. Sama-sama uang tapi perbedaannya 5.000. Nah, silahkan nanti dicermati lagi ya. Lanjut. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sekelumit tentang riba nasiah dan riba fadl. Tadi ada hadis juga bahwa Rasulullah melaknat tadi ada pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, ada penulis riba, ada saksi riba, semuanya itu sama, artinya ya terlaknat, terlarang gitu ya, karena sama-sama berada pada hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian ada hadis yang kedua, yaitu memperjelas kalau emas dan perak itu pertukarannya harus sama artinya takarannya dan ukurannya seperti itu. Kemudian ada dua jenis riba, nasiah dan fadl. Kita ulangi lagi bahwa nasiah itu kuncinya adalah waktu, ya, ada penundaan di situ. Kalau fadl itu adalah penambahan takaran atau perbedaan takaran. Nah, seperti itu. Baik, nanti bisa kita sharing lagi dengan topik-topik yang lain yang akan disampaikan oleh teman kita. Oke, saya Alina Rodiatun Nikmah dengan NIM 230102043
Mohon maaf atas segala kesalahannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.